Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuralivia Ramadhani, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, sebelum itu kita diskusikan terlebih dahulu materi yang akan kita pelajari melalui LKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelumnya saya akan membagikan LKPD, dimohon untuk dikerjakan terlebih dahulu. Apa ada yang dibingungkan? Belum ada, Bu. Oke, saya tanya terlebih dahulu. Untuk nilai perbandingan dari sisi AC per AB apa saja ya? Untuk perbandingan dari sisi AC per AB yaitu AC1 per AB1 dan AC2 per AB2, Bu. Ya, betul. Lalu untuk Erika, nilai perbandingan dari BC per AC ada apa saja? Jadi perbandingan dari BC per AC itu sama dengan B1 C1 per AC1 sama dengan B2 C2 per AC2. Untuk selanjutnya, untuk mengerjakan aktivitas 2, kita menggunakan media manipulatif berupa papan segitiga. Untuk aktivitas 2, soal pertama bisa dibacakan oleh Ida. Dengan mengamati media manipulatif, coba konstruksikan perintah di bawah ini pada media manipulatif kalian. Yang pertama, jika terdapat sudut alfa, maka di manakah letak sisi depan, sisi miring, dan sisi samping pada segitiga siku-siku tersebut? Ya, misalnya letak sudut alfanya ada di sini. Erika bisa menentukan di mana letak sisi depan, sisi samping, dan sisi miringnya. Di sini, Bu. Iya, betul sekali. Selanjutnya, untuk soal yang kedua bisa dibacakan oleh Erika. Jika terdapat sudut beta, maka di manakah letak sisi depan, sisi samping, dan sisi miring pada segitiga siku-siku tersebut? Kita misalkan sudut betanya ada di sini. Ida bisa ditentukan mana sisi depan, sisi miring, dan sisi sampingnya. Izin jawab ya, Bu, untuk sisi sampingnya itu ini, kemudian sisi miringnya ini, dan sisi depannya ini. Oke, untuk aktivitas selanjutnya, di sini terdapat 3 fungsi trigonometri yang utama, yaitu sin, cos, dan tan. Oke, untuk aktivitas selanjutnya, di sini saya punya sin. Tolong Erika tentukan untuk nilai sin ini merupakan perbandingan dari sisi apa dan sisi apa. Oke, Bu. Jadi untuk sin itu perbandingan dari sisi depan dibagi dengan sisi miring. Apakah benar, Bu? Iya, betul sekali. Selanjutnya saya punya nilai cos. Ida bisa tentukan perbandingannya. Izin jawab, Bu, untuk cos yaitu perbandingan sisi samping dan sisi miring. Apakah benar, Bu? Ya, betul sekali. Selanjutnya saya punya tan. Erika bisa menentukan perbandingannya. Tan itu sisi miring dibagi sisi samping. Apakah benar, Bu? Kurang tepat. Mungkin Ida bisa membetulkan. Untuk kesalahannya terdapat di sini.
Jadi tadi itu merupakan perbandingan dari sisi depan per sisi samping. Ya, tepat sekali. Terima kasih. Nah, karena kita telah berdiskusi bersama dan sudah menyelesaikan beberapa aktivitas pada LKPD serta media manipulatif, maka saya akan menampilkan PPT mengenai rasio trigonometri pada segitiga siku-siku untuk lebih memahamkan kepada kalian akan materi ini. Nah, pada materi kali ini ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu nilai perbandingan pada sisi-sisi segitiga siku-siku dengan sudut tertentu selalu tetap. Yang kedua, menentukan sisi-sisi suatu sudut lancip, yaitu sisi depan, sisi miring, dan sisi samping. Lalu selanjutnya perbandingan trigonometri berupa sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen. Lalu yang keempat, menyelesaikan masalah kontekstual. Sebelum kita masuk ke materi rasio trigonometri, kita mengingat kembali mengenai teorema Pythagoras. Untuk menentukan salah satu sisi-sisi yang tidak diketahui pada segitiga siku-siku, dapat menggunakan teorema Pythagoras. Adapun bunyi teorema Pythagoras adalah pada segitiga siku-siku berlaku bahwa kuadrat sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya. Bisa kita lihat pada gambar segitiga yang tertera. Dari gambar tersebut, A merupakan sisi pembentuk siku-siku, B merupakan pembentuk sudut siku-siku, dan C merupakan sisi miring. Sehingga berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka diperoleh C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Mari kita perhatikan segitiga siku-siku di samping dari berbagai sudut. Jika kita memperhatikan sudut A, maka sisi depan sudut A yaitu sisi A. Sisi samping dari sudut A yaitu sisi B. Jika kita memperhatikan sudut B, maka sisi depan sudut B yaitu sisi B, dan sisi samping sudut B yaitu sisi A. Sedangkan untuk sisi miring tidak pernah berubah dan merupakan sisi terpanjang berada di depan sudut siku-siku atau sudut C. Nah, sekarang kita memasuki materi trigonometri. Trigonometri sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigon yang artinya 3 sudut dan metro yang artinya mengukur. Ilmuwan Yunani di masa Helenistik, Hipparchus diyakini adalah orang yang pertama kali menemukan teori ini tentang trigonometri dari keingintahuannya akan dunia. Secara etimologi, trigonometri merupakan ilmu tentang segitiga, khususnya segitiga siku-siku. Trigonometri sendiri adalah cabang besar matematika yang mempelajari hubungan sudut dan sisi segitiga, khususnya segitiga siku-siku dan sifat-sifat dari hubungan itu. Untuk materi yang pertama, nilai perbandingan pada sisi-sisi segitiga siku-siku dengan sudut tertentu selalu tetap. Perhatikan segitiga siku-siku A, B, C. Oleh karena ketiga segitiga sebangun, maka dapat diperoleh nilai perbandingan sebagai berikut. Untuk sisi BC per AB sama dengan atau sebanding dengan sisi B1, C1 per AB1 dan sebanding dengan B2 C2 per AB2. Untuk sisi AC per AB sebanding dengan AC1 per AB1 sebanding dengan AC2 per AB2. Dan untuk sisi BC per AC sebanding dengan B1 C1 per AC1 sebanding juga dengan B2 C2 per AC2. Sehingga jika sudut tetap, nilai perbandingannya juga akan tetap. Oleh karena itu, perbandingannya tergantung pada besarnya sudut. Perbandingan tiap dua sisi itulah yang disebut dengan perbandingan trigonometri. Selanjutnya, untuk materi yang kedua, di sini kita akan menentukan sisi-sisi suatu sudut lancip. Bisa kita lihat dari dua segitiga tersebut,
segitiga satu memiliki sudut alfa dan segitiga yang satunya memiliki sudut beta. Berdasarkan letaknya terhadap sudut, sisi-sisi segitiga siku-siku dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Sisi depan sendiri merupakan sisi yang berada di hadapan sudut. Sisi samping merupakan sisi yang berada pada samping sudut, dan sisi miring merupakan sisi yang letaknya selalu berhadapan dengan sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. 3 fungsi trigonometri yang utama adalah fungsi sin, cos, dan tan. Definisi ketiga fungsi tersebut berdasarkan sisi dan sudut pada segitiga siku-siku, yaitu sin alfa didefinisikan dengan perbandingan dari sisi depan dibagi dengan sisi miring. Jika kita lihat pada segitiga tersebut, sisi depan merupakan sisi A dan sisi miring merupakan sisi C, sehingga diperoleh perbandingan nilainya A per C. Untuk cos merupakan hasil bagi dari sisi samping dibagi dengan sisi miring. Diketahui jika sisi samping merupakan sisi B dan sisi miring merupakan sisi C. Dan untuk tan alfa, nilai perbandingannya yaitu sisi depan dibagi dengan sisi samping, di mana sisi depan merupakan sisi A dan sisi samping merupakan sisi B, sehingga diperoleh nilai A per B. Tak hanya itu, pada sin, cos, dan tan juga memiliki kebalikan, yaitu kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangan alfa. Di sini nilai kebalikan dari sin alfa merupakan kosekan alfa, sehingga diperoleh 1 per sin alfa sama dengan C per A. Dan untuk cos alfa, nilai kebalikannya berupa sekan alfa, yaitu 1 per cos A sama dengan C per B. Dan untuk tan alfa, nilai kebalikannya disebut dengan kotangan alfa, yaitu 1 per tan alfa sama dengan B per A. Untuk contoh yang pertama, dari gambar segitiga siku-siku berikut, coba tentukan perbandingan trigonometrinya. Dari segitiga ini, diketahui sudutnya berupa beta. Karena di sini sudah diberikan sin beta sama dengan PR per PQ, cos beta sama dengan QR per PQ, dan tan beta sama dengan PR per QR, sehingga diketahui bahwa sisi depan dari segitiga tersebut yaitu sisi PR, dan sisi samping dari segitiga tersebut yaitu sisi QR, serta sisi miring dari segitiga ini yaitu sisi PQ. Sehingga untuk kosekan beta, karena nilai kosekan beta merupakan kebalikan dari sin beta, maka diperoleh 1 per sin beta sama dengan PQ per PR. Untuk sekan beta merupakan kebalikan dari cos beta, sehingga diperoleh nilai 1 per cos beta sama dengan PQ per QR. Dan untuk kotangan beta merupakan nilai kebalikan dari tan beta, sehingga kotangan beta sama dengan 1 per tan beta sama dengan QR per PR. Nah, untuk materi yang keempat yaitu menyelesaikan masalah kontekstual. Di sini terdapat satu soal yang juga terdapat di dalam LKPD. Untuk soal ini, seekor kelinci yang berada di lubang tanah tempat persembunyiannya melihat seekor elang yang sedang terbang dengan sudut 60 derajat. Bisa kita lihat pada gambar, jika jarak antara kelinci dan elang adalah 18 meter, maka berapa tinggi dari elang jika dihitung dari atas tanah?
Nah, karena kalian sudah mengerjakan LKPD yang sudah diberikan, maka kita akan membahas bersama-sama jawaban atau penyelesaian dari masalah ini. Apakah jawaban kalian benar? Untuk penyelesaian pada masalah tersebut, yaitu jika dilihat dari gambar, yang ditanya adalah panjang sisi depan dari sudut 60 derajat. Sedangkan panjang sisi miring segitiga diketahui. Dengan demikian, perbandingan trigonometri yang digunakan adalah sinus, yaitu sin 60 derajat sama dengan X per 18. Karena nilai sin 60 bisa kita lihat dengan tabel sudut-sudut istimewa, jadi kita lihat terlebih dahulu berapakah nilai dari sin 60. Karena sudah diketahui nilai sin dari 60 adalah 1/2 akar 3, maka dapat kita substitusikan nilai sin 60 derajat pada penyelesaian tersebut. Maka diperoleh 1/2 akar 3 sama dengan X per 18. Karena dicari X-nya, maka X sama dengan 18 dikali 1/2 akar 3 sama dengan 9 akar 3. Jadi, tinggi elang dari atas tanah adalah 9 akar 3 meter. Nah, dari penyelesaian masalah tersebut, apakah jawaban kalian sudah benar? Pastinya sudah ya, jika mengikuti langkah-langkah yang ada di LKPD. Oke, selanjutnya kita akan menyimpulkan bersama-sama apa yang sudah kita pahami dan sudah kita pelajari pada materi ini. Oke, karena materi sudah dijelaskan, LKPD juga sudah dikerjakan. Sekarang silahkan menyampaikan kesimpulan yang telah dipelajari hari ini. Mungkin bisa diawali dari Erika. Baik Bu, jadi kesimpulannya, jika sudut tetap, nilai perbandingannya juga akan tetap. Oleh karena itu, perbandingannya itu tergantung pada besarnya sudut. Nah, perbandingan tiap dua sisi itulah yang disebut perbandingan trigonometri. Nah, untuk sisi-sisinya, jadi untuk sisi depan itu sisi yang berada di hadapan sudut, dan sisi samping itu yang berada di samping sudut, dan nanti ketiga itu sisi miring. Sisi miringnya itu sisi yang letaknya selalu berhadapan dengan sudut 90 derajat. Iya, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Ida. Nah, definisi ketiga fungsi tersebut berdasarkan sisi dan sudut pada segitiga siku-siku, yaitu sin alfa sama dengan perbandingan dari sisi depan per sisi miring, cos alfa perbandingan sisi samping per sisi miring, tan alfa perbandingan sisi depan per sisi samping. Kemudian kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa, sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa, dan kotangen alfa sama dengan 1 per tan alfa, Bu. terima kasih telah menyampaikan kesimpulannya. Sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.